Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Yang terhormat guru kita semuanya, Bapak dan santriwan santriwati Pondok Pesantren Raudhatul Muta'allimin yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih bisa untuk mengkaji bait-bait alfiyah yang masih pada bab jama' taksir. Insyaallah 5 bait. Sebelumnya marilah kita baca bait-baitnya terlebih dahulu bersama-sama. Kita lanjutkan kepada lugot pada bait yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari intiko ya. Wantiko. Wantiko. Sareng kedah ngucapkeun anjeun. Sareng kedah ngucapkeun anjeun. Bifa'alila. Bifa'alila. Kana wazan fa'alila. Kana wazan fa'alila. Wasyibhihi. Wasyibhihi. Sareng anu nyarupian kana fa'alila. Sareng anu nyarupian kana fa'alila. Fi jam'i ma. Fi jam'i ma. Dina ngajamakeun lapad. Dina ngajamakeun lapad. Irtaqo. Irtaqo. Ngalangkungan itu ma. Ngalangkungan itu ma. Fauqa salasati. Fauqa salasati. Dina saluhureun tilu. Dina saluhureun tilu. Sakitu Cekap. Ya, sama-sama. Bareng. Mangga sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini masih menjelaskan jama' taksir kasroh dari segat muntal jumu ya. Jama' taksir kasroh dari segat muntal jumu. Pertama perintahnya intiko harus membacakan kamu bipa'aila kepada wajan pa'aila, sama-sama pa'aila. Maaf, pa'alila. Wasibi dan yang menyerupai kepada wajan pa'alila.
Apa yang menyurai kepada fa'alila? Yang pertama mafa'ila. Yang kedua fa'ila. Yang ketiga fa'awila. Yang keempat fa'waila. Pengertian musabah yang menyerupai itu ada dua. Satu di dalam barisnya, yang kedua di dalam wajannya, dan huruf yang ketiga ada alif. Setelah ada alif atau iya, setelah alif dan iya ada huruf, dua huruf atau tiga. Mafa'ila sok. Sama dari segi barisnya, sama dari segi wajannya, sama dari segi hurufnya. Alif yang ketiganya huruf alif, dan setelah alif atau iya, setelah alif dan iya ujungnya ada dua huruf atau tiga huruf. Contohnya fa'alila, mafa'ila, fa'yaila, fa'awila, fa'waila. Gitu. Jadi ada segat muntahal jumu yang menjadi pokok fa'alila dan yang menyerupai kepada fa'alila ada 4. Ini jumlahnya ada 5. Jadi yang 5 ini untuk apa? Mulai fa'alila dan yang menyerupai itu untuk menjamakan apa? Pijam ima, irtiko, pau irtako, paukos salah sati untuk menjelamakan kalimat yang lebih dari 3, berarti bisa 4 bisa 5. Jadi untuk menjamakkan yang 3 hurufnya atau yang 5 hurufnya dijamakkan kepada wajan fa'alila dan yang menyerupainya. Contoh yang 4 hurufnya Ja'farun sok. Ja'apiru. Sapar jalun. Itu yang 5 hurufnya. Tetapi di dalam bab berikutnya, apabila yang 5 hurufnya, huruf akhirnya yang harus dibuang. Sapar jalun sok. Sapariju. Kesimpulannya, dalam bait ini menjelaskan ada wajan segat muntahal jumu termasuk jama taksir kasroh yang adalah wajan fa'alilu dan yang menyerupai kepada wajan fa'alilu. Menyerupai di dalam apanya? Menyerupai di dalam barisnya dan menyerupai di dalam wajannya. Harkat ketiga ada alif di tengah-tengah atau iya. Setelah alif dan iya ada 2 huruf atau 3 huruf setelahnya, setelah alif. Contoh yang 4 huruf Ja'farun sok. Ja'apiru. Sapar jalun. Sapariju. Terus sekali lagi supaya lebih jelas sebet lagi. Jadi menjelaskan. Kita tambah lugotnya di bait yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Min ghairi ma. Barina salianti mufrad. Mado parantos kalangkung itu ma. Itu. Jadi tadi dijelaskan bahwa wajan fa'alila untuk menjamakan kalimat yang 4 hurufnya atau lebih. Tetapi
tidak semua yang 4 huruf bisa dijamakan kepada fa'alila. Semacam kemarin ada wajan ahmaro jadi humrun, atau romin jadi rumayatun ya kemarin ya. Jadi yang telah kami jelaskan, yang telah dijelaskan min wa min goiri mamado, selain yang 4 huruf itu yang telah dijelaskan sebelumnya, di mana ada aturan-aturannya, seperti ahmaro jadi humrun, atau romin jadi rumatun ya, rumayatun atau rumatun, rumatun. Jadi ada yang 4 huruf tidak dijamakkan kepada wajan fa'alila. Itu tambahannya. Teruskan lagi lugotnya. Nah, kita lanjutkan lugotnya masih pada bait yang kedua. Wan fi, langsung ke ujung. Wan fi, sareng kedah ngabuang anjeun, wamin humasi, sareng tina isim anu bangsa 5 hurufna. Jurrida, anu dikosongkeun tina panambah itu humasi. Al akhiro karena kalimah nu akhir. Infi, kedah ngabuang anjeun, al akhiro kana harap tungtung, bil qiyasi, sarta aturan. Sabit. Maksudnya infi bil qiyasi min humasi juridal akhiro. Maksudnya adalah apabila kalimah 5 hurufnya dan yang akhirnya bukan huruf jaidah, menurut qiyasi, menurut aturan bahasa Arab, bahwa huruf yang kelima itu harus dibuang. Infi bil qiyasi, harus membuang kamu kepada huruf yang kelima. Maksudnya apabila 5 hurufnya akan dimasukkan kepada wajan fa'alilu, huruf akhirnya yang bukan huruf jaidah, huruf akhirnya harus dibuang. Mengapa harus dibuang? Sebab susah masuknya. Contohnya tadi sapar jalun sok. Sapar jalun. Berapa hurufnya? 5. 1 2 3 4 jim. Sapar jalun sok. Sapar jalun. 1 2 3 4 5. Tah, apabila 5 hurufnya akan dimaksudkan kepada wajan fa'alilu apa? Fa'alilu. Harus dibuang huruf apa? Huruf yang akhir huruf apa? Huruf apa? Jadi apa? Sapariju apa? Sapariju. Sapar jalun. Sapar jalun. Jadi apa? Sapar jalun jadi apa? Sapariju. Apa? Sapariju. Ja'parun. Ja'parun jadi apa tadi? Ja'parun. Darhamun. Sapar jalun. Jadi wajan fa'alilu dan sibehnya untuk menjamakan pertama yang 4 hurufnya, contohnya Ja'parun, Japairu. Yang kedua untuk menjamakan yang 5 huruf. Nah, tetapi yang 5 hurufnya itu
apabila huruf akhirnya bukan huruf jaidah, berarti huruf sohe. Contohnya sapar jalun apa? Sapar jalun. Sok buang lamnya jadi apa? Saparit. Ja'parun. Ja'parun. Sapar jalun. Sok yang simpulkan. Kesimpulan dari 2 bait. Wajan jama taksir kasroh selanjutnya yaitu wazan fa'alila, fa'alilu sama wajan fa'alil. Nah, itu termasuk jama taksir kasroh yang berbentuk segat muntaha jumu, yang bisa dijamakan kepada wazan fa'alil atau sibeh fa'alil. Sibeh fa'alil itu setiap jama yang huruf nomor ketiganya alif dan setelah alif ada 2 huruf. Itu yang dimaksud sibeh fa'alil. Setiap jama yang nomor 3-nya alif dan setelah alif ada 2 huruf. Nah, yang bisa dijamakan kepada fa'alil atau kepada sibeh fa'alil yaitu isim yang hurufnya melebihi daripada 3. Gambarannya 4. Contoh Ja'farun, jamakan kepada wajan fa'alil jadi Zibrijun, Bursunun. Nah, itu Jauharun, dan lain sebagainya. Tapi yang perlu diingat, bukan yang 4 hurufnya pada permasalahan yang telah lalu di dalam bait fu'lun linahwi ahmar wa ahmarun wa hamro itu. Di situ juga sudah disinggung bahwa isim yang 4 hurufnya itu bisa dijamakan kepada wazan fu'lun. Ahmaru jadi humrun, hamra'u jadi humrun. Nah, selain itu, di sini selain itu, selain rubai yang itu, maka dijamakannya di sini yaitu kepada wazan fa'alil atau sibeh fa'alil. Wa min humasi ilaih. Selanjutnya isim humasi mujarod, isim yang 5 hurufnya. Dijamakan juga kepada wazan fa'alilu. Tapi ketika isim humasi mujarod itu dijamakan kepada wazan fa'alil, maka huruf akhirnya harus dibuang karena tidak pas, tidak cukup untuk mewajaninya. Contoh sapar jalun jadi sapariju. Nah, huruf akhirnya itu dibuang jadi safariju. Kalau farzadakun jadi farzidu. Kalau hadarnakun jadi hadarnakun jadi hadarinu. Nah, huruf akhirnya pokoknya dibuang, kemudian dijamakan kepada wazan fa'alilu itu. Kita lanjutkan kepada bait yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Warrabi'u sareng ari harap anu kaopat. Asyabihu anu nyarupian itu arabi. Bil mazidi kana harap anu ditambahkeun. Qad yuhdafu eta rajeun dibuang itu arabi.
Dunama barina henteu huruf Dunama barina henteu huruf Tamma parantos sampurna naon al-adadu bilangan bihi kusabab itu ma mangga sareng Dalam bait tadi dijelaskan apabila kalimat 5 huruf akan dimasukkan kepada wajan fa'alilu, huruf yang terakhirnya harus dibuang. Sekarang bagaimana kalau ada 5 huruf yang keempatnya seperti huruf jaidah? Kalau ada 5 huruf yang keempatnya warobi usabihu bil majidi, apabila huruf keempatnya seperti huruf jaidah, bagaimana huruf yang keempatnya? Di sini ada 2 masalah. Pertama, qad yuhdafu, terkadang dibuang huruf yang keempat. Dunama bihi tamal adadu. Yang kedua maksudnya bisa, jadi begini maksudnya, singkat aja lah karena versi mudah. Apabila 5 hurufnya yang keempat seperti huruf jaidah, bisa 2 cara. Pertama, dibuang huruf yang seperti jaidah. Yang kedua, bisa dibuang huruf akhirnya. Jadi ada 2 cara. Apabila kalimat 5 huruf yang keempat hurufnya seperti huruf jaidah, bisa dibuang huruf yang seperti jaidahnya yang pertama. Yang kedua, bisa dibuang huruf akhirnya. Contohnya kalau jang restu tadi hak Bapak hodar nakun sok. Hodar naku sok. Ada berapa hurufnya? 1 2 3 4 5. Tah yang menjadi contoh adalah nun. Jadi hodar naku. Jadi nun itu bukan huruf jaidah, tetapi seperti huruf jaidah. Bisa ditetapkan nunnya hodarinu sok. Bisa dibuang nunnya, diadakan akhirnya kopnya. Yang kedua, hodariku. Hodar nakun sok. Bisa hodariku. Bisa hodarinu. Jadi apabila 5 hurufnya, huruf keempatnya seperti huruf jaidah, bisa huruf yang seperti jaidahnya dibuang, yang akhirnya ditetapkan. Yang kedua, bisa huruf akhirnya dibuang dan huruf seperti jaidahnya ditetapkan. Hodar nakun sok. Buang nunnya. Hodariku. Buang kopnya. Hodariku. Bisa hodar nakun, bisa apa? Hodar. Bisa hodarinu sok yang pertama. Dibuang huruf akhirnya kop. Bisa nunnya dibuang. Hodariku. Hodar nakun sok. Bisa hodarinu. Bisa hodariku.
Sok Kang. Kesimpulan dari bait yang ketiga tadi, kalau 5 hurufnya ketika dijamakan kepada wazan fa'alilu, maka yang dibuang adalah yang kelima. Di dalam bait ini bisa saja yang dibuang itu huruf nomor 4-nya. Jika huruf nomor 4-nya itu adalah huruf zaidah, gitu ya. Huruf yang musbihan li zaidah itu. Yang di dalam bait sebelumnya itu ada dikumpulkan di dalam Uwaisan Hal Tanam itu. Nah, apabila huruf nomor keempatnya itu huruf zaidah itu, maka yang keempatnya bisa dibuang, yang kelimanya ada gitu. Jadi yang dibuang yang keempat. Contoh tadi khodarnakun jadi khoda. Nah, kalau dibuang yang kelimanya jadi itu. Tapi kalau yang keempatnya itu bukan huruf zaidah, maka tidak boleh membuang huruf yang keempat. Yang dibuang mesti huruf yang ke. Contoh seperti tadi sapar jalun, jadi tidak boleh dibuang huruf keempat. Kalau dibuang huruf keempat jadi apa? Sapar jalun. Safarilu. Nah, tidak boleh seperti itu kalau nomor 4-nya itu bukan. Kita lanjutkan kepada bait yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa zaidal adi. Sareng kedah ngabuang anjeun. Kana huruf zaidah anu ngalangkungan. Ar-rubaiyah kana opat hurufna. Ihdif tegesna kedah ngabuang anjeun. Hu kana itu zaidal adi. Malam yaku dina salagi henteu kabuktosan itu zaidal adi. Layinan eta huruf lin. Isrohu nu eta tetep dina sabada itu lin. Alladzi ari haraf. Khotama parantos jadi panungtung itu alladzi. Mangga sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi apabila akan membikin kepada wajan fa'alilu, huruf akhirnya itu harus dibuang. Sapar jalun jadi sapariju. Sekarang bagaimana kalau kalimat ada 5 hurufnya
dan di dalam 5 huruf itu ada huruf jaidah. Ihdibhu ajaidal adi arobia, apabila kalimah melewati kepada 4 atau lebih dari 4 dan ada huruf jaidah, huruf jaidahnya harus dibuang. Ini ada di dalam fi'il rubai majid ya. Mudahrijun sok. Mudahrijun. Berapa hurufnya? 5. Mudahrijun berapa? 5. 1 2 3 4 5 6 ada huruf jaidah tidak? Ada. Apa? Mim. Apa? Jadi apa kalau dibuang mimnya? Mudahrijun. Apa jadi apa? Sok dahrijun, bikin kepada wajan fa'ailu. Dahoriju. Apa? Dahoriju. Mudahrijun jadi dahoriju. Koba saro. Koba isu. Koba isu. Rohnya dibuang. Koba saro jadi mudahrijun. Koba saro. Tetapi ada syarat dibuang apabila lebih teh malam yaku lainan isrohul ladi khotam ya. Syaratnya apabila huruf jaidahnya bukan huruf len dan setelah dan huruf len itu bukan di akhir, berarti setelah huruf len itu ada huruf lagi. Jadi ada huruf len sebelum huruf yang lain maksudnya. Kan di dalam kalimat alfiahnya malam yakun lainan isro hu aladi khotama begitu. Maksudnya apabila ada huruf jaidah selain apabila huruf jaidah dan huruf jaidahnya huruf len dan huruf lennya tidak di akhir, berarti di tengah-tengah, itu tidak boleh dibuang. Contohnya apa kertas itu? Kirtosun sok. Kirtosun. Ada berapa hurufnya? 5. Boleh dibuang gak huruf jaidahnya? Tidak boleh. Sebab huruf jaidahnya apa? Huruf len alif. Kirtosun. Kirtosun. Korotisu. Korotisu. Kindilun. Kindilun. Ada huruf len gak? Apa? Iya. Huruf jaidahnya huruf len. Kindilun. Kindilun. Konadilu. Konadilu. Uspurun. Uspurun. Ada huruf jaidah tidak? Ada. Apa? Wow. Asopiru sok. Asopiru. Kirtosun. Kirtosun. Sok jamakan oleh antum. Kirtosun. Korotisu. Apa? Korotisu. Apa? Korotisu. Kindilun. Konadilu. Uspurun. Asopiru. Kesimpulannya di dalam bait ini apabila kalimat lebih dari 4 dan ada huruf jaidah, huruf jaidahnya harus dibuang. Contohnya mudahrijun jadi apa? Dahoriju. Koba saro. Koba isu. Kecuali apabila huruf jaidahnya huruf len dan huruf ailnya disimpan sebelum akhir, jadi tidak jadi akhir.
apabila ada huruf lin, huruf jaidah yang 5 hurufnya tidak boleh dibuang. Contohnya kirtosun, jadi kindilun, uspurun. Coba Bapak nyebutkan mufradnya, santri menyebutkan jamaknya. Pertama, mudahrijun, koba saro, apa? Kirtosun, kindilun, uspurun. Sok jang. Kesimpulan dari bait yang keempat, coba perhatikan. Isim yang memiliki huruf 5, salah satu dari 5 itu terdapat huruf zaidah. Ketika dijamakan kepada wazan fa'alilu, maka yang dibuang adalah huruf zaidah tersebut. Contoh, tadi mudahrijun, karena huruf zaidahnya itu mim, maka mimnya dibuang. Mudahrijun jadi sibat ro yang jadi zaidahnya itu alif terakhir, ro, ada alif terakhir itu. Sibat ro yang zaidahnya huruf alif terakhir, jamakan kepada wazan fa'alilu jadi kalau fad wakasun, contohnya fad wakasun yang zaidahnya itu wawu, fad wakasun zaidahnya wawu, jamakan kepada wazan fa'alilu jadi pada kisu. Jadi yang dibuang adalah huruf zaidah. Yang dibuang huruf zaidah itu ada yang dikecualikan. Kalau huruf zaidahnya bukan mad sebelum akhir, baru huruf zaidah itu dibuang. Kalau selain mad sebelum akhir, contoh-contoh yang barusan tadi. Kalau huruf zaidahnya itu mad sebelum akhir, maka huruf mad itu, huruf zaidah itu tidak boleh dibuang gitu. Jadi tadi dibuang itu apabila huruf zaidahnya bukan mad sebelum akhir. Kalau huruf zaidahnya itu mad sebelum akhir, maka tidak boleh dibuang, tapi harus dijamakan kepada wazan fa'alilu, jadinya gitu. Contohnya tadi qirtosun. Nah, di dalam lafaz qirtosun 5 hurufnya, tapi di situ ada zaidah. Zaidahnya mad sebelum akhir, betul gak? Mad sebelum akhir, maka mad itu tidak boleh dibuang, tapi jamakkan saja kepada wazan fa'alilu. Qirtosun jadi jadi qorotisu. Itu kindilun jadi usfurun jadi dan lain sebagainya. Kita lanjutkan kepada bait yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ke tengah. Wa azil. Sareng kedah ngabuang anjeun. Asina. Kana sin. Wata'a. Sareng kana ta. Min kamustad'in. Barina tetap tina sepertos lapad mustad'in. Id baqohuma. Langsung loncat ya.
Karena ari netepkeun kana itu sin sareng ta muhillun eta bakal ngaruksak bibina iljam'i kana adegan jama mangga sareng tadi menjelaskan apabila kalimat 5 hurufnya huruf yang kelima harus dibuang. Yang kedua, apabila ada huruf jaidah, huruf jaidahnya harus dibuang. Mudahrijun jadi apa? Sekarang kalau huruf jaidahnya tidak 1 ada 3. Bisa 3, bisa 2. Contohnya mustadin sok. Mustadin. Ada berapa hurufnya? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tadi dalam bait ini dalam kalimat mustadin ajil harus membuang kamu asina wata, sin dan taknya harus dibuang. Coba mustadin, buang sin data jadi apa? Mudain apa? Mudain. Kalimat musdain apabila akan dijamakkan kepada wajan fa'alilu, sin dan taknya harus dibuang. Mustadin jadi apa? Mudain. Mustadin jadi apa? Kalau dimasukkan kepada segat muntahal jumu jadi madai apa? Madai. Mustadin. Mustadin. Buang sin dan tanya jadi apa? Mudain. Jadikan segat muntahal jumu jadi madai apa? Madai. Mustadin. Madai. Madai. Mengapa harus dibuang? Idbaqohuma muhilun. Apabila tidak dibuang sin dan taknya akan salah dan susah dimasukkan kepada wajan fa'alilu. Maka sin dan taknya harus dibuang. Mustadin sok. Mustadin. Buang sin dan taknya. Jadikan segat muntahal jumu jadi apa? Madai apa? Madai. Kesimpulannya ajil asinawata harus membuang kepada sin dan ta. Mengapa harus dibuang? Bibabil jam'i, karena di dalam bentuk jama apabila ditetapkan baqauhuma muhil, apabila ditetapkan tidak dibuang akan merusak kepada wajan. Maksudnya tidak bisa dimasukkan kepada wajan fa'alilu. Idbaqauma idbibabil jam'i muhilun gitu ya Jang ya. Jadi apabila tidak dibuang sintanya akan merusak kepada wajan. Tidak bisa dijadikan segat muntahal jumu kasroh wajan fa'alilu. Sok yang kelima. Kesimpulan dari bait yang terakhir yaitu bait yang kelima, isim yang akan dijamakan kepada wazan fa'alil atau fa'alil yang memiliki huruf zaidah lebih daripada 1
Maka huruf zaidah tersebut harus dibuang. Masalah membuang huruf zaidahnya itu tidak semuanya dibuang. Ada yang dibuang, ada yang tidak. Itu dipilah-pilah di situ. Kalau huruf zaidahnya nanti ada nilai lebihnya ditetapkan. Kalau huruf zaidahnya itu tidak memiliki nilai lebihnya, maka dibuang. Contohnya di sini mustadin, sin dan taknya dibuang, sementara mimnya itu ditetapkan, sehingga jamak mustadin jadi madai, gitu. Madai, gitu. Dan nanti di bait selanjutnya itu ada pemilahan huruf zaidah. Intinya isim yang memiliki huruf zaidah lebih daripada satu, maka huruf zaidahnya itu dibuang ketika dijamakan kepada wazan fa'alil. Dalam membuangnya nanti dipilah-pilah huruf zaidahnya. Cukup. Alhamdulillah, untuk pembahasan 5 bait pada kesempatan ini telah selesai. Mudah-mudahan kita semuanya bisa memahami dan bisa mempraktekannya. Kita doakan Bapak mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, ditambah-tambah barokah ilmunya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terakhir, sebelum kita tutup, mari kita baca doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.